Pada pembahasan kali ini, Bu Yeni akan membahas kembali tentang sampling. Di minggu lalu, kalian telah Bu Yeni kasih materi tentang pengambilan sampel atau sampling, serta sebuah soal atau sebuah pertanyaan tentang pengambilan sampel terkait dengan bahan baku yang dikirimkan oleh supplier. Proses di industri farmasi sendiri dimulai dari gudang, warehouse, ya, yang berisikan bahan baku, bahan pengemas, serta peralatan yang akan digunakan pada proses produksi. Kemudian dari gudang ini akan dihubungkan dengan PPIC, ya. PPIC kemudian preparasi atau persiapan. Langkah selanjutnya adalah produksi. Setelah proses produksi, maka dilakukan proses pengemasan. Jika produk selesai dikemas, maka akan masuk kembali ke gudang. Ya, gudang di sini adalah gudang produk jadi, baru kemudian didistribusikan ke outlet-outlet atau ke konsumen. Lalu di manakah letak quality control-nya? Quality control ada pada setiap bagian, mulai dari gudang hingga bahan atau produk sampai ke tangan konsumen. Maka perlu dilakukan sampling, di mana sampling ini merupakan salah satu aktivitas penting dalam CPOB atau cara pembuatan obat yang baik yang dapat berdampak pada hampir semua produk farmasi. Sampling ini diterapkan pada bahan mentah atau label, ya, sebagai bahan pengemas, validasi proses, produk selama produksi, serta produk yang akan rilis atau yang akan siap dipasarkan. Rencana sampling ini nanti ada dua. Rencana sampling yang pertama berdasarkan cara pengambilan sampelnya. Yang pertama adalah simple random sampling atau sampling acak sederhana. Setiap unit dosis mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dan diambil secara acak. Ya, karena sesuai namanya sampling acak sederhana, maka pengambilan atau pemilihan sampelnya dilakukan secara acak. Kemudian yang kedua, stratified sampling atau sampel diambil berdasarkan prosedur yang telah didesain untuk memastikan bagian yang berbeda dari batch. Kemudian simple random samplingnya dilakukan pada tiap strata. Jadi dalam setiap batch itu nanti akan dibagi menjadi 3, ya, sepertiga bagian, dan sepertiga bagian. Misalkan saja kalian bayangkan ada sebuah drum, ya, itu berarti sepertiga bagian bawah, sepertiga bagian tengah, kemudian sepertiga bagian atas. Pengambilan sampelnya bagaimana? Pengambilan sampelnya diambil tiap strata. Jadi diambil sampel di sepertiga bagian bawah, kemudian juga diambil sampel pada bagian tengah dan di bagian atas. Kemudian yang ketiga, systematic sampling. Ini adalah sampel diambil pada interval yang sama pada batch. Cara sampling ini biasanya digunakan pada in-process kontrol sediaan farmasi. Misalkan pembuatan atau produksi tablet. Ya, ini dikasih interval dalam setiap 1 jam atau setengah jam produksi 1000 tablet, maka akan diambil 10 sampel. Nah, ini namanya interval pada batch yang sama. Ya, jadi pada produksi yang sama 1000 tablet, ya, maka nanti akan diambil 10 sampel setiap setengah jamnya. Kemudian yang terakhir adalah composite sampling. Cara sampling ini dengan mengumpulkan subsampel atau disebut juga increment ke dalam satu sampel yang homogen untuk dianalisis.
Ya, hasil pengukuran sampel komposit digunakan untuk estimasi nilai kadar pada campuran. Kemudian yang berhubungan dengan tugas kalian minggu lalu, yaitu bagaimana cara penghitungan pengambilan sampel. Ada 3 plan. Yang pertama adalah N-plan. Ya, N-plan ini digunakan bila materialnya seragam atau homogen dan suppliernya telah dikenal atau suppliernya sudah sering memasok ke kita dan terpercaya. Cara penghitungan sampelnya dengan rumus akar N ditambah 1. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang minggu lalu. Ketika ada bahan baku berupa ekstrak jahe 25 drip yang diambil atau dikirimkan dari supplier langganan, supplier yang sudah kita kenal, maka rumus yang digunakan adalah ini, akar N ditambah 1. Karena jumlah sampelnya, jumlah seluruh kirimannya 25 drip, maka hasil perhitungannya sama dengan akar 25 ditambah 1. Ya, akar 25 sendiri hasilnya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ini bukan berarti 6 drip hanya digunakan untuk pengujian atau untuk sampel, tapi sampelnya diambil dari 6 drip. Jadi ya, kita ambil sebagian sampel pada ke-6 drip tadi. Kemudian yang kedua adalah P-plan. P-plan adalah sampling yang digunakan dengan metode material yang diterima datang dari sumber terpercaya dan proses identifikasinya sedang dilakukan. Jadi ini sudah langganan, tetapi proses identifikasinya masih dalam proses pemeriksaan atau sedang dilakukan identifikasi material. Maka cara pengambilan sampelnya menggunakan rumus P, yaitu 0,4 kalikan akar N. Yang ketiga adalah R-plan. Sampling dengan metode ini digunakan bila materialnya mencurigakan atau diterima dari supplier yang tidak terpercaya atau supplier dengan sumber yang tidak jelas, atau bisa jadi suppliernya masih baru sehingga kita belum percaya sepenuhnya pada material yang dikirimkan. Maka sampling yang digunakan adalah R sama dengan 1,5 kalikan akar N. Ya, itu tadi beberapa cara pengambilan sampelnya. Kemudian perhatikan gambar. Ya, di gambar tersebut ada salah satu alat yang digunakan untuk pengambilan sampel. Jadi sampel yang berbeda otomatis cara pengambilannya pun berbeda. Misalkan kita punya bahan baku yang berupa serbuk, pastinya akan berbeda dengan cara pengambilan sampel pada bahan baku yang bentuknya atau wujudnya cair. Sekalian, ya, di slide ini Bu Yeni sudah menampilkan gambar alat-alat pengambilan sampel. Perhatikan mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Ya, ini nanti tugas kalian mencari nama alat pengambil sampel yang ada pada masing-masing gambar, kemudian jelaskan fungsinya atau alat pengambil sampel tersebut digunakan untuk sampel yang bentuknya seperti apa. Demikian untuk pemaparan materi dan tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.